Imajinasiku terlalu tinggi dengan menghayalkan sebuah hadiah khusus barang perempuan dari kekasih hati. Dalam bayanganku, Raka akan membawakan hadiah seperti tas, sepatu, atau kasur busa sekalian. Namun, apa yang ada di depanku sekarang? Belut sawah yang sedang menari-nari di dalam ember. Jumlahnya 2 kali lipat dari yang waktu itu dia berikan. Aku menggeleng-gelengkan kepala seraya berkacak pinggang berdiri di ambang pintu dapur. "Tadi Raka bawa apa, Ran?" tanya ibu menghampiriku. "Tuh," tanganku menunjuk ke bawah. Di sana, di dalam ember berwarna hitam, belut itu menertawakan kekesalanku. Rasanya ingin sekali aku menendang ember itu hingga melayang terbang jauh ke belahan dunia yang belum ada. Akan tetapi, tanganku terasa gatal, ingin memotong dan membuat si belut berhenti menertawakanku. Gegas aku mengambil pisau dan langsung membawa ember itu ke air, di mana tempatku mencuci piring. Bukan wastafel, seperti di rumah orang kaya, melainkan satu tempat di sudut ruangan yang memang dibuat khusus mencuci piring. "Jangan terlalu bersemangat, Ran. Mentang-mentang Raka yang kasih," tutur ibu saat aku tengah membanting belut hingga tewas. "Bukan bersemangat, Bu. Aku kesel sama ini belut. Ngeledek terus dari tadi sampai bibirnya dimonyong-monyongin," ujarku langsung memotong tanpa ampun. Terdengar ibu tengah menghaluskan bumbu menggunakan cobek dan ulekan. Jangan tanya blender. Adapun hanya digunakan setahun sekali saat puasa saja. Selebihnya disimpan di lemari kaca biar bisa awet. Selesai memotong belut, aku langsung mandi dan membersihkan diri dari bau amis yang ditularkan hewan melata tadi. Sedangkan untuk urusan membumbui adalah urusan ibu. "Mi, bangun, Mi," ujarku berteriak. Aku sudah rapi dengan berganti pakaian, sedangkan Mia masih anteng dalam tidurnya. Ia menggeliat mendengar teriakanku, lalu membuka mata seraya menguceknya. "Sudah siang, Ran." "Sudah tengah hari," ujarku menjawab pertanyaan Mia. Gadis itu bangun dan terduduk di tepi ranjang. Ia menyisir rambutnya, lalu mengikatnya menggunakan jepit rambut. "Tidurku nyenyak sekali, Ran, sampai tidak ingat kapan azan subuh," tutur Mia lagi. Mau kemana?" ujarku seraya menarik lengannya saat Mia akan keluar dari kamar. "Mandi, sarapan, terus pulang." Aku memutar bola malas ke arah Mia, kemudian menarik tangannya kembali hingga ia terduduk di tempatnya semula. "Jangan dulu keluar, aku mau bertanya sesuatu." "Tanya apa?" Mia melihatku dengan mengerutkan alis. "Kamu sudah tahu kan kalau ternyata ibu dan ibunya Raka sudah merencanakan lamaran untukku?" Bukannya menjawab, Mia malah nyengir seraya menggaruk lehernya. Kemudian dia mengangguk dengan mata yang merem melek. "Kenapa tidak bilang sama aku?" tanyaku penuh selidik. "Ya nggak bisa, Rania. Orang aku disuruh diem sama ibu." Aku mau mandi. Udah gak tahan pengen pipis," ujar Mia seraya berlari meninggalkanku. Aku menghela nafas panjang seraya mengambil sisir yang tadi dipakai Mia. Sepanjang menyisir rambut, aku terus melihat ponsel berharap akan ada pesan lagi dari Raka untukku. Namun sepertinya dia tengah sibuk di waktu pagi seperti ini. Mungkin pertemuan kami hari ini hanya tadi saat dia mengirimkan belut untukku. "Ran, Raka akan kesini lagi gak?" tanya ibu saat kami akan sarapan. "Tidak tahu, Bu. Tadi tidak bilang. Kalau tidak kesini, terus ini pepesnya gimana? Apa mau kamu antar ke rumahnya?" tanya ibu. "Antar ke rumah Raka? Oh, sepertinya bukan rencana yang bagus. Apa kata tetangga yang mulut dan matanya lebih tajam dari keris pusaka?
Bisa-bisa aku akan digunjingkan dengan ocehan yang menyakitkan. Dibilang terlalu agresif misalnya. Enggak mau, Bu. Malu. Biar saja. Gak usah dikirim, ucapku menolak saran dari ibu. Ih, kasihan aturan. Dia udah capek-capek nyari beginian. Sampai pagi-pagi buta datang ke sini buat nganterin. Masa sudah jadi dia gak nyicipin sih? Aku mengetuk-ngetuk jari pada meja, berpikir sejenak, menimbang saran dari ibu. Kulirik Mia yang sudah anteng menikmati sarapannya. Ia tidak terganggu sedikit pun dengan pembahasan kami yang ada di sampingnya. Melihat temanku itu, sebuah ide justru langsung muncul di benakku. Aku langsung mengangguk-anggukkan kepala, seraya tersenyum penuh arti. Iya, Bu, biar Rani yang antar ke sana. Sekalian nganterin Mia pulang, ucapku kemudian. Ibu tersenyum manis, sedangkan Mia langsung menoleh dengan mulut yang penuh dengan nasi. Kakak biasanya baik, mau nganterin pulang segala lagi. Mia mulai bersuara. Aku tidak membalas ucapannya, hanya tersenyum tipis seraya mengedipkan sebelah mata. Selesai sarapan, aku dan Mia sudah siap untuk pergi. Rantang nasi berisikan pepes belut sudah di tangan. Jika orang lain mengirimkan makanan ke rumah mertua berupa pepes ikan atau ayam, sedangkan aku hanya daging belut yang itu pun dikasih dari calon suami. Ya salam, perbedaan yang sangat mencolok. Jangan lama-lama di sana ya Ran. Kalau cuma ada Raka di rumah, buru-buru pulang. Jangan berduaan di rumah. Paham? Aku mengangguk, mengerti. Dengan berjalan kaki melewati persawahan, aku dan Mia saling bergurau. Mia menggodaku, membayangkan saat-saat aku jadi pengantin nanti. Masih jauh, tapi tetap saja aku tersenyum sendiri, membayangkan duduk berdua dengan Raka. Hal yang tidak pernah aku impikan sebelumnya. Sekarang kami sudah berada di rumah Mia. Sebentar lagi aku akan sampai di istana calon mertua. Jarak antara rumah Mia dan Raka tidak terlalu jauh, hanya terhalang satu keluarga besar yang terdiri dari 5 rumah saja. Kamu bisa sendiri kan Ran? Apa harus aku antar? Tanya Mia. Tidak usah Mi, aku sendirian saja. Aku ke sana dulu ya. Doain supaya aku tidak jatuh ke sawah dan selamat sampai pulang lagi ke rumah, ucapku bersiap untuk kembali melangkah. Emang anak kecil jatuh ke sawah? Melek kalau jalan, jangan merem, ujar Mia. Aku pun meninggalkan rumah Mia dengan membaca basmalah. Berdoa supaya di perjalanan menuju rumah mertua tidak bertemu ayam beranak yang baru turun dari kandangnya. Karena apa? Karena yang jahat itu bukan hanya ibu tiri, tapi induk ayam yang telurnya baru netas pun tidak ketulungan jahatnya. Lebih tepatnya takut jika bayi-bayinya diganggu dan diambil orang. Kalau induk ayam saja seprotektif itu, lalu apa kabar dengan induk manusia yang malah ada yang tega membuang buah hatinya, bahkan sampai demi menutupi aib. Sungguh bukan contoh yang baik. Mudah-mudahan aku dijauhkan dari sifat seperti itu. Rani ya, tumben jalan-jalan ke sini. Mau kemana Ran? Tanya ibu-ibu yang tengah duduk di teras seraya menyusui bayinya. Mau ke rumah Bu Fatma, Bu. Oh, Bu Fatma. Itu di rantang bawa apa Rani? Tanyanya lagi. Hampir saja aku keceplosan mengatakan isi dari rantang ini. Namun buru-buru aku menggigit bibir agar tidak langsung berucap. Ini makanan dari ibu. Biasa, hasil sawah, ucapku seraya memeluk rantang. Tidak lucu jika nanti ada burung yang tiba-tiba nabrak lalu membongkar isi dari rantang stainless bermotif bunga ini. Ya ampun Bu, Bu Sakinah itu rajin ya. Segala jenis sayur ditanam di pinggir sawah orang. Apalagi kalau sudah jadi sawah sendiri.
Pasti keuletannya lebih dari itu. Aku tertawa sumbang dengan kata-kata yang keluar dari ibu dua anak itu. Tadi itu bunyinya seperti pujian, tapi berisikan sindiran juga. Ah, entahlah, aku jadi bingung sendiri. Cepat aku pamit meninggalkan ibu-ibu itu karena takut bahaya jika lama-lama di sana. Nanti aku tidak dapat menahan diri untuk ikut menyindir dirinya yang memiliki halaman rumah berhiaskan daun kering yang berguguran. Semakin dekat dengan rumah Raka, hatiku semakin berdebar. Beberapa kali aku diam di tempat untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, mengurangi rasa gugup yang semakin meningkat. Calon manten kita ini, suara gelak tawa dan canda terdengar jelas olehku yang saat ini sudah berdiri di depan rumah Bu Fatma. Aku ragu antara mau masuk atau tidak. Pasalnya, meski beberapa kali menarik napas, degup jantungku masih saja kencang. Terlebih saat "Rania!" Bu Fatma berteriak saat ia melihatku di ambang pintu pagar rumahnya. "Sini, masuk. Kenapa berdiri di situ?" ujarnya lagi. Seraya menarik tanganku untuk masuk, dan itu membuatku seketika ingin pulang ke rumah ibu. Bukan karena sapaan dan ajakan Bu Fatma yang membuatku ingin segera kembali. Namun, aku begitu tersentak kaget saat melihat banyak orang di rumah Raka. Kedua kakak beserta keluarganya Raka ada di sini. Tatapan mereka langsung tertuju padaku setelah Bu Fatma menyebut dan menyambut kedatanganku. Jujur, aku bingung harus berbuat apa sekarang ini. Aku tidak tahu bagaimana nasibku di rumah ini. Bingung ya, banyak orang. Ada keluarga kakeknya Raka yang baru datang dari kota, ujar Bu Fatma lagi, semakin membuatku mati kutu. Jantungku terus berdetak melebihi normal. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan nasib diri ini yang datang dengan rantang berisikan pepes belut. Bagaimana nasib pepes belut jika nanti dibuka orang kota? Tuhan, tolong rubah belut ini menjadi rendang atau semurah-murahnya pepes tahu saja. Jangan sampai orang kota mengira aku tidak bermodal jadi seorang menantu. Semuanya, ini loh yang namanya Rania, calonnya Raka. Bu Fatma kembali membuat jantungku berdenyut dengan aksinya yang berteriak di ambang pintu rumah. Tentu saja teriakan sang empu rumah menarik perhatian orang-orang di dalam sana. Tidak terkecuali Raka yang langsung tersenyum melihatku. "Hei Tante Rania, itu bawa apa? Makanan ya? Bagi dong." Sumpah demi apapun, aku sudah mulai mati rasa. Jantungku seolah enggan untuk berdetak saat seorang anak laki-laki berkepala botak berdiri dan berjalan ke arahku. Tangannya terulur, hendak mengambil rantang yang sedari tadi aku peluk. Wah, mendingan pingsan ini. Bruk. Bersambung.